Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksya Risat Palepi dengan akhiran NIM 187. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Harrod-Domar dengan cara yang lebih mudah dipahami. Bayangkan sebuah negara itu seperti seseorang yang ingin membangun usaha yang besar, tetapi untuk mengembangkan usaha tersebut tentu dibutuhkannya modal. Nah, menurut teori ini Harrod-Domar, hal yang sama juga berlaku pada sebuah negara. Jika negara ingin ekonominya berkembang, maka negara membutuhkan tabungan dan investasi sebagai modal utama pembangunan. Teori ini dikembangkan oleh Roy Harrod dan F. Domar. Mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan tidak akan berjalan cepat jika investasi di suatu negara sangat rendah. Dalam teori ini, investasi memiliki dua peran penting. Yang pertama, investasi meningkatkan permintaan barang dan jasa. Misalnya, ketika pemerintah membangun jembatan atau jalan, banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan bahan bangunan yang harus dibeli. Hal ini membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, investasi juga meningkatkan kapasitas produksi setelah jalan atau pabrik selesai dibangun. Produksi barang menjadi lebih cepat dan distribusi menjadi lebih lancar. Akibatnya, pendapatan negara meningkat, yang artinya semakin besar tabungan dan investasi yang dimiliki negara, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonominya. Contohnya, bisa kita lihat pada pembangunan di Indonesia. Ketika pemerintah ingin membangun pelabuhan, bandara, atau kawasan industri lainnya, maka banyak juga lowongan pekerjaan yang terbuka. Aktivitas perdagangan meningkat, distribusi barang lebih cepat dan stabil, serta pendapatan masyarakat pun ikut naik. Inilah yang dimaksud investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun, teori Harrod-Domar juga memiliki kekurangan. Teori ini terlalu fokus pada modal dan investasi, seolah-olah pertumbuhan ekonomi hanya bergantung pada uang dan pembangunan fisik saja. Padahal, kenyataannya kualitas sumber daya manusia, teknologi, pendidikan, dan inovasi juga sangatlah penting bagi suatu negara. Sebagai contoh, negara memiliki investasi besar tetapi kualitas tenaga kerjanya sangat rendah. Hal itu juga akan membuat suatu negara sulit berkembang secara maksimal. Jadi, investasi memang sangatlah penting bagi suatu negara, tetapi harus juga didukung oleh pendidikan dan teknologi. Yang menarik dari teori ini adalah pesan utamanya masih relevan sampai sekarang. Banyak negara berkembang berusaha meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mempercepat pembangunan ekonomi di suatu negara. Kesimpulannya, teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangatlah dipengaruhi oleh tabungan dan investasi. Semakin besar investasi yang dilakukan per orang atau per individu, maka semakin besar peluang suatu negara meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Wali taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.